Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Halo anak hebat, apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita akan belajar bersama pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, kita akan mempelajari bersama 1. Sejarah termos, 2. Penggunaan benda konduktor dan isolator, 3. Gambar bercerita. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Suatu pagi, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. Lani menunjukkan sebuah kotak yang ternyata berisi botol minum tahan panas yang selama ini diidam-idamkan oleh Lani. Lani penasaran dengan cara kerja botol minuman tahan panas tersebut. Anak-anak hebat, botol tahan panas tersebut sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Nah, anak hebat, mari kita cari tahu tentang sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini, termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Mari kita lihat bagian-bagian termos. Yang pertama, penutup gabus. Penutup termos terbuat dari bahan isolator seperti gabus. Gunanya untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Bagian termos yang kedua adalah lapisan perak. Bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Bagian luar dinding kaca juga dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Bagian termos yang ketiga adalah ruang hampa. Seperti kita tahu, ruang hampa itu adalah ruangan yang tidak ada udara atau kedap udara. Ruang hampa udara di antara bagian dalam dan luar berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Pencipta termos. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 oleh James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara.
Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dwyer dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah memperhatikan penjelasan tentang sejarah termos, mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah fungsi termos? Termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Pertanyaan yang kedua, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu adalah botol hampa udara, yang merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. 3. Gambarlah bagian-bagian termos sesuai dengan bacaan. Nah, berikut gambar bagian-bagian termos. Yang pertama ditunjukkan penutup gabus. Bagian yang kedua adalah tabung kaca berlapis perak. Bagian yang ketiga merupakan ruang hampa udara. 4. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Benda di sekitar kita yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos adalah jaket dan selimut. Jaket dan selimut mencegah panas keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, tubuhmu akan tetap merasa hangat. Anak hebat, selain termos, tentu kamu pernah melihat benda-benda di sekitarmu yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan berbagai kegunaannya. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Apa sajakah itu? Penggunaan benda konduktor dan isolator. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Yang kedua, panci. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar. Nah, anak-anak hebat, dari uraian tersebut kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Pada penjelasan sebelumnya mengenai sejarah termos, disajikan gambar termos beserta bagian-bagiannya.
Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar bercerita. Apakah gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar lebih menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Berikut adalah fungsi gambar cerita. 1. Menarik perhatian. 2. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. 3. Memperjelas alur atau isi cerita. 4. Menambah nilai artistik atau keindahan. 5. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, anak hebat, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Semoga penjelasan tadi dapat kalian terima dan kalian serap dengan baik. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.